Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya? Saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih Danantara, dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun. Kita bentuk saudara baru Februari 2025. Februari ya. 3, 4, 5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara sudah, saya dapat laporan sementara ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya? Siap gitu loh, siap. Wah itu Danantara siap. Tidak usah khawatir ya. Saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Siap dulu. Ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, ya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu, ya. Tapi
Masalahnya pemerintah, birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah, ya. Saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. So, kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara apa itu? Kita negara demokrasi kan, benar ya? Demokrasi apa? Agak demokrasi ya. Agak ya, lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain nggak tahu lah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu, jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan ya. Waduh, ada lagi banyak duta besar. Negara barat lagi, waduh gue. I am completely democratic. Completely. Sudah. Jadi kita bertekad, ya. Saya bertekad patuhi hukum. Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Ya, saya buktikan, saya berani abolisi, saya berani amnesti. Kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah. Tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil, dan birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan, kita akan mengadakan regenerasi. Saya sudah siapkan
institusi-institusi pendidikan. Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, 1 lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok, kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced. Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri KL, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar. Saya terima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras. Saudara sekalian, Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah. Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau, yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke TPA. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah. Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Yang besar-besar, ya kita terpaksa cari teknologi yang terbaik, dan kita sudah mulai. Saudara-saudara sekalian, saya minta Indonesia asri, aman, sehat, risik, dan indah. Ini sudah mulai bekerja. Saya juga berharap kita akan lakukan gentengisasi seluruh desa, kecamatan, kabupaten, dan seluruh kota-kota besar Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya percaya stabilitas politik di Indonesia bisa kita jaga dengan baik, tegas, kita jaga keamanan untuk semua. Kita hormati semua perjanjian yang dibangun oleh Indonesia sebagai pemerintah. Kita punya track record yang sangat besar. Indonesia belum pernah default dalam sejarah kita. Kita selalu hormati semua perjanjian pemerintah-pemerintah pendahulu. Kita terbuka untuk investasi dari manapun, dan kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan sangat meyakinkan. Saya namakan, saya punya strategi adalah Indonesia Incorporated. Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar, maju, tarik, yang kurang kuat. Yang kuat, tarik, yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil, bantu yang paling lemah dan paling miskin. Kita bangkit bersama. Indonesia insya Allah nanti bukan saja raksasa yang tertidur, tapi kita harus bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Terima kasih. Selamat melaksanakan sarasihan ini. Terima kasih.